Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kasih sayang, rahmat, karunia dan keberkatan-berkatan yang tiada terhingga. Kita akan melanjutkan kembali berbicara berkenaan dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah datang. Imam Mahdi sudah datang. Imam Mahdi sudah datang. Berkenaan dengan kedatangan Imam Mahdi alaihissalam yang merupakan juru selamat umat manusia di seluruh alam jagat raya ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Mengapa? Karena semua agama-agama menunggu akan kedatangan juru selamat. Oleh karena itu, para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, simaklah sampai habis video ini agar tidak gagal paham kebenaran dan kewajiban kita beat kepada Imam Mahdi wa Masih Maud alaihissalam. Selamat menyaksikan. Sesuai dengan permintaan Pak yang terhormat Pak Kiai dan juga atas izin dari panitia, yang pertama akan menyampaikan materi adalah Bapak Dr. Andes Abdul Razak. Ya, dengan segala hormat kami persilahkan. Kalau kurang 3 menit diingatkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Al-mukarramin, al-mukarramat, para kiai, para nyai, hadirin hadirat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai muslim dan mukmin dari golongan Ahmadiyah meyakini bahwa Imam Mahdi alaihissalam yang kedatangannya di akhir zaman telah dinubuatkan atau dikabar gaibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran, antara lain yang saya bacakan tadi, surat Al-Jumu'ah ayat 2 dan 3, yang artinya dialah Allah yang telah membangkitkan di kalangan bangsa Ummi seorang Rasul yang membacakan ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajarkan kitab dan kebijaksanaan, sedangkan mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Allah akan membangkitkan beliau kembali, yaitu Nabi Ummi
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsa lain yang belum pernah bertemu dengan mereka, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwal azizul hakim, sedang Allah adalah maha perkasa, maha bijaksana. Ketika Kanjeng Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini kepada para sahabat pada saat itu nampaknya tidak mengerti tentang ayat wa akhorina minhum lamma yalhaqu bihim, sehingga kalau kita baca di dalam hadis Al-Bukhari bab tentang surat Al-Jumu'ah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menanyakan, wahai Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan akhorina minhum? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segera menjawab, beliau diam sampai sahabat Abu Hurairah bertanya yang ketiga kalinya. Barulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak dari tempatnya dan mendekati sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Lalu beliau meletakkan tangan kirinya di pundak beliau sambil mengacungkan tangan ke atas, lalu bersabda, laukanal imanu indas suraya lana lahu rijalun au rojulun min haula. Sekiranya iman umat Islam ini berada di bintang suraya sana, pastilah orang banyak laki-laki atau seorang laki-laki dari kebangsaan Salman ini yang akan mengambil kembali. Jadi berdasarkan ayat dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa Rasulullah di akhir zaman nanti akan diturunkan kembali untuk membimbing umat Islam yang mengalami krisis keimanan, dan tentunya beliau secara fisik usianya terbatas, jadi beliau tidak mungkin, orang mati tidak akan bisa kembali ke dunia. Jadi yang dimaksud adalah pengikut beliau yang setia yang akan dibangkitkan di akhir zaman itu, yang di dalam hadis lain disebutkan al-mahdiyu min itroti min wuldi Fatimata. Al-Mahdi itu adalah dari keturunanku melalui anak Fatimah binti Rasulillah. Jadi jelas dalam dua hadis yang menjelaskan tentang wa akhorina minhum tadi, yang pertama tadi keturunan Imam Mahdi itu keturunan dari kebangsaan Salman atau bangsa Persia, dan hadis yang kedua keturunan Fatimah binti Rasulillah. Nah, lebih lanjut lagi, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panjang hadisnya tapi saya potong dari Yanzilu Isa ibnu Maryam musaddiqon bi Muhammadin ala millatihi imaman mahdiyan wa hakaman adalan wa yaksirus soliba wayak tulut dajjal, ya. Ini wayak tulut dajjal.
yang artinya Isa putra Maryam akan turun ke bumi ini untuk membenarkan Muhammad atas agamanya sebagai Imam Mahdi dan hakim yang adil, dan kemudian membunuh Dajjal. Jadi cukup jelas ya, berdasarkan ketiga hadis ini bahwa Isa yang dimaksud oleh Rasulullah itu juga akan menjadi Imam Mahdi. Jadi ini satu figur ya. Maka dari itu lebih jelas lagi kalau kita baca hadis Bukhari yang tadi juga sudah disampaikan, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana sikap kalian apabila ibnu Maryam yang datang dari kalangan kalian dan sebagai imam kalian. Nah, Jemaat Ahmadiyah, pendiri Jemaat Ahmadiyah yang bernama Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani telah menyatakan, wa kuntu ad'aitu ini anal masihul mau'udu wal imamul mahdiyul ma'hud. Sejak dulu saya telah mendakwakan diri bahwa aku ini adalah Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datangnya di akhir zaman nanti. Karena itulah kami kaum Ahmadiyah, ya, Muslim Mukmin Ahmadiyah, meyakini ya, bahwa pendakwaan pendiri Jemaat Ahmadiyah ini yang mengaku sebagai Al-Masih dan Imam Mahdi lalu menyatakan baiat untuk mentaati sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu. Jika kalian sudah melihat Imam Mahdi, maka berbaiatlah kalian kepadanya, walau habwan ala salji, meskipun kalian harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena dia itu adalah khalifatullah al-mahdi yang mendapatkan petunjuk. Nah, kami yang dari Jemaat Ahmadiyah benar-benar telah meyakini ini dan telah menyatakan baiat, karena pendiri Jemaat Ahmadiyah setelah menerima orang-orang yang dengan hati tulus menyatakan baiat, maka beliau menarbiyati kita. Nah, salah satu sabda beliau berbunyi begini, inni a'lamu, sungguh aku tahu, annal mar'ah la yusbihu mu'minan wa musliman, bahwa seseorang itu tidak akan bisa menjadi muslim dan mukmin mala yastobihu, selama ia tidak mewarnai diri bisi berhoti Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Aliin ridwanallahi alaihim ajmain. Jadi seseorang tidak akan bisa menjadi mukmin dan muslim selama ia tidak mewarnai dirinya dengan sifat-sifat sahabat Abu Bakar,
sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Ali ridwanallahi alaihim ajmain. Falam yakunu yuhibbuna dunya. Mereka 4 sahabat ini tidak mencintai dunia. Balkanu, bahkan mereka itu qad waqafu hayatahum fi sabilillah. Bahkan mereka itu mewakafkan hidupnya di dalam jalan Allah. Ke arah inilah Imam Mahdi mendidik atau menarbiati para pengikutnya menjadi mukmin dan muslim seperti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengharapkan Allah ridho dan kita pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi disebutkan bahwa Imam Mahdi itu keturunan Persia, dan hadis yang lain keturunan Fatimah. Maksud dari hadis ini dijelaskan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah. Beliau mendapatkan ilham sehingga beliau bersabda, wa ja'alani min haitsu abai. Allah telah menjadikan aku dari haitsu, dari segi ayah-ayah, min abnai Farisin, dari kebangsaan Persia, wa min haitsu ummahati, sedang dari segi ibu saya, min bani Fatimata, dari keturunan Fatimah. Jadi pendiri Jemaat Ahmadiyah yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan itu benar-benar persis seperti apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira untuk menghemat waktu saya cukup di sini. Barangkali nanti bisa dimanfaatkan selebihnya untuk diskusi atau tanya jawab. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang disampaikan oleh Pak Dr. Andes Abdul Razak itu sebulan itu tidak akan kelar-kelar jika didiskusikan, ya. Karena itu untuk sebuah pemahaman itu diperlukan fase-fase tertentu. Tidak mungkin suatu pemahaman itu bisa saat itu juga merubah manusia. Baik, hadirin wa hadirat, Bapak-bapak Ibu, mungkin saatnya ini untuk sesi tanya jawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu boleh bertanya ke narsum yang mana saja, yang kebetulan tersisa 3 dari 4 yang diagendakan, ya, karena satunya tadi ada jadwal berkunjung ke dokter. Sebelum tanya jawab, sekali lagi saya ingatkan, di bersamaan dengan acara seminar ini ada pameran terjemahan Al-Quran 50 bahasa dunia dan pengobatan gratis homeopati, ya. Dan siapa tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan-keluhan kesehatan yang belum terobati selama ini mendapat solusi dari sistem pengobatan homeopati. Jadi dipersilahkan. Jadi saya ini meminta kepada Pak Rojak untuk menjelaskan. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Kiai Sukron Ma'mun itu yang mana masyarakat awam ini atau sebagian orang pintar juga menyatakan katanya Ahmadiyah ini ada nabi baru. Sedangkan jelas yang dikutipnya ini makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tolong jelaskan nabi yang seperti apa itu Ahmadiyah itu. Sedangkan yang saya ada majazi dan buruzi. Tolong jelaskan sejelas-jelasnya. Biar namanya kita berdiskusi, ya. Kita tadi menjelaskan penjelasan dari Pak Kiai Sukron Ma'mun.
Sekarang saya meminta Pak Kiai Rojak yang menjelaskan Nabi setelah Nabi Muhammad ini kan beranggapan seperti itu sebagian besar umat. Tolong dijelaskan Pak Kiai Rojak, tafadhol. Al-waqtu mashkuron. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Ustadz dari Cileles. Siapa namanya Pak? Saya lupa Pak. Oh, Pak Ustadz Ade, yang ditujukan kepada Pak Abdul Rozak mengenai hakikat kenabian dari pendiri Jamaah Ahmadiyah dan apa yang dimaksud buruzi, hakiki dan sebagainya. Yang kalau saya ringkaskan begitu. Kepada Pak Abdul Rozak, dipersilakan. Maaf, saya berdiri untuk menghindari pegel-pegel. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang Khotaman Nabiyyin, saya akan menyampaikan pernyataan pendiri Ahmadiyah tentang Khotaman Nabiyyin, dan ini tahun 2007, kalau tidak salah bulan November, ketika saya diundang oleh mantan presiden kita, Gus Dur, saya sampaikan di hadapan beliau kalimat-kalimat berikut ini. Akan tapi saya hanya ambil sepotong-sepotong saja. Di dalam buku beliau yang berjudul Anwarul Islam, beliau menyatakan demikian. Wa nashhadu annahu khotamun nabiyyin wa khairul mursalin wa syafi'ul mudhnibin. Di dalam buku beliau yang berjudul Nurul Haq, beliau menyatakan demikian. Wa nu'minu bi kitabillahil Qur'an wa rasulihi sayyidina Muhammadin khotamin nabiyyin. Kemudian dalam buku beliau yang berjudul Anjami Atam, beliau menatakan demikian, wala nabiyalana illa Muhammadun khotamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Cukup jelas dan puluhan kali sebetulnya pernyataan seperti itu. Akan tapi 3 ini sudah cukup. Ya. Pak, mohon diterjemahkan supaya publik supaya hadirin paham. Oh ya. Yang pertama, dan kami bersaksi bahwa beliau Muhammad itu adalah khotam para nabi. Tidak saya terjemahkan, nanti ada penjelasannya. Ya. Dan sebaik-baik para utusan dan syafi' yang memberikan syafaat kepada orang-orang yang berdosa. Kemudian yang kedua, dan kami beriman kepada kitab Allah Al-Quran dan Rasulnya Sayyidina Muhammadin khotamin nabiyyin. Saya kira sudah sama, tidak perlu saya terjemahkan. Yang ketiga, wala nabiyalana, tidak ada nabi lagi untuk kami illa Muhammadun, kecuali Muhammad khotamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Cukup jelas. Sekarang makna dari khotamun nabiyyin. Kamus bahasa Arab apa saja selalu mengartikan khotam itu minimal ada 4. Khotam berarti cincin. Yang kedua berarti cap. Khotam berarti akhir. Ya. Dan yang satu afdol, utama. Keempat arti ini semuanya berlaku pada diri Nabi Muhammad SAW. Sebagai cincin para nabi, khotaman nabiyyin, beliau benar-benar kebanggaan semua nabi sebelumnya. Karena itu nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW selalu mengabarkan kedatangan beliau kepada kaumnya.
sampai 2 kali di dalam Al-Quran dinyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahli yang membaca kitab peninggalan nabi-nabi dahulu itu akan mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Nah, saya kira ibu-ibu bisa membayangkan dalam mengenal anaknya sendirinya. Maka tidak aneh ketika beliau waktu usia 12 tahun ketika diajak pamannya ke Syam, ketemu pendeta Bakhira, beliau tahu ini nabi yang di kabar gaib kan di dalam kitab yang kami pelajari. Sampai berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga baik-baik anak ini. Ini salah satu bukti dalam sejarah. Lalu yang kedua, artinya cap. Cap atau stempel itu kan sebagai bukti bahwa surat yang distempel itu sah. Nah, nabi-nabi yang diutus oleh Allah, kalau kita baca di dalam Bible yang digunakan oleh umat Kristiani, itu banyak sekali nabi-nabi yang dilecehkan. Seperti Nabi Nuh, itu dinyatakan pernah menghamili anak perempuannya sendiri. Nabi Daud alaihissalam menghamili istri tetangganya yang suaminya disuruh berperang. Nabi Sulaiman itu dalam kitab Tawarikh ya, masih tercantum sampai sekarang. Istrinya 700, masih menyimpan gundek 300. Dan masih banyak lagi. Sehingga kesucian para nabi yang oleh Allah dinyatakan maksum, kalau kita baca di dalam kitab-kitab terdahulu, itu dilecehkan sama sekali. Maka tidak pantas sebagai contoh. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh umat Kristiani. Oh, semua nabi itu berdosa, buktinya nabi ini. Karena itu Tuhan yang Maha Pengasih mengutus anaknya yang namanya Isa tadi, Al-Masih, untuk menebus dosa umat manusia. Itu dimanfaatkan. Nah, karena itulah ini panjang sekali kalau menceritakan itu, kita tarik ke Islam. Karena itu Islam datang dengan memberikan gelar kepada Nabi Muhammad SAW, satu-satunya nabi yang mendapatkan gelar khotam para nabi. Ya, capnya para nabi. Karena itu semua nabi dinyatakan oleh Al-Quran maksum. Bebas, tidak pernah melakukan dosa. Sehingga bisa dicontoh oleh umatnya. Lalu yang ketiga, afdol. Kan banyak itu kalau kita baca itu. Ada khotamus syu'ara, ada ahli syair yang disebut khotamus syu'ara. Bukan ahli syair yang terakhir. Ada khotamul aulia. Sahabat Ali bin Abi Thalib oleh Nabi Muhammad diberi gelar khotamul aula. Apa sesudah beliau tidak ada wali lagi? Jadi tidak boleh. Ya. Isim mufrad yang dimudhofkan kepada jamak diterjemahkan akhir itu tidak ada. Ini di dalam kamus bahasa Arab ini sudah apa ya istilahnya itu? Ini sudah kunci begitu. Dan akhir itu tidak mencerminkan keutamaan. Coba, oh ini mahasiswa lulusan terakhir. Apakah itu menjunjung tinggi? Apalagi kalau wah dia datangnya paling akhir. Apakah itu memuliakan? Tidak. Tidak memuliakan. Lalu yang keempat, artinya akhir. Akhir dalam khotaman nabi ini adalah akhir nabi yang membawa syariat. Karena Islam sudah dinyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ajaran Islam ini sudah lengkap, sempurna. Tetapi
dalam perjalanan karena waktu dan dari generasi ke generasi bisa saja khurafat bid'ah masuk di dalam keyakinan-keyakinan para pemegang kitab itu. Karena itulah Allah yang sudah menyatakan sebagai lahafidun, setiap abad mengutus mujadid untuk memberikan pemahaman yang benar. Dan apa itu? Pendiri Jemaat Ahmadiyah ya, diutus ya untuk mengaktualisasi kembali ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membersihkan bid'ah dan khurafat sehingga pengikut-pengikut beliau mendapatkan ajaran Islam yang segar. Ibarat air itu seperti yang masih di gunung, tapi kalau sudah mengalir ke kota, nah, sudah kelihatan tidak menarik lagi. Kenapa beliau bukan sebagai nabi terakhir? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, inilah makna khotamin nabiyyin yang sempurna. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi yang bisa melahirkan pengikut-pengikut yang berpangkat nabi. Akan tetapi kenabiannya di situ jelas, mayyuti illaha war rasulah, karena mengikuti Allah dan Rasul ini. Artinya ini nabi pengikut, sedangkan Rasulullah SAW nabi yang diikuti. Jadi pendiri Jemaat Ahmadiyah mengaku sebagai nabi muti, nabi yang taat kepada nabi mutok, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehubungan dengan ini, ya, pada masa Hadrat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau sebagai istri Nabi yang masih muda, ya, karena itu ketika beliau sudah tua, para sahabat yang hebat-hebat sudah tiada. Nah, pada saat itu banyak ulama yang menyampaikan ya, ceramah-ceramahnya mengatakan la nabiyya ba'da. Maka Sayyidah Aisyah mengumpulkan mereka dengan menasihatinya, kulu khotaman nabiyyin wala taqulu la nabiyya ba'da. Ini dalam tafsir Durrul Mansur, ya. Nah, jadi kalau Muhammad tidak, yang tadi Pak, yang kulu khotaman nabiyin diterjemahkan dulu. Kulu khotaman nabiyin supaya pendengar paham. Kulu, katakanlah, wahai ulama pada zaman Siti Aisyah, ya, katakanlah khotaman nabiyin pada diri Nabi Muhammad. Persis seperti ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 40. Ya. Wala taqulu, dan jangan kalian katakan, la nabiyya ba'dau, tidak ada nabi sesudahnya. Karena kalau tidak ada nabi sesudahnya berarti surat An-Nisa tadi tidak terwujud. Dalam surat An-Nisa dibuka akan datang nabi, cuma nabi ummati. Karena itulah sehubungan dengan khotaman nabiyyin, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, innama bu'istu fatihan wa khotiman. Aku ini diutus oleh Allah sebagai nabi fatih dan nabi khotim.
Nabi Fatih artinya Nabi pembuka. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi yang dahulunya ditutup, itu dibuka oleh Kanjeng Nabi. Karena itu ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib tanya tentang hadis, dia menjawab, Fatihan wa khotiman lima sabako. Maksudnya Nabi Muhammad itu Nabi pembuka, adalah membuka jenis kenabian yang dahulunya dikunci rapat-rapat oleh Allah. Jadi sebelum Nabi Muhammad tidak ada nabi jenis itu. Karena itu di dalam ayat Al-Quran ada yang berbunyi, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiq wasyuhada. Orang yang mengimani Allah dan para nabi sebelum Nabi Muhammad hanya bisa sampai derajat siddiq dan syahid, tidak punya nabi. Karena itu nabi-nabi yang diutus sebelum Rasulullah, kalau tidak nabi tasyri' yang membawa syariat, nabi ghairu tasyri', nabi tidak membawa syariat, tapi mustakil. Tidak karena mengikuti nabi sebelumnya. Seperti nabi-nabi yang diutus sesudah Nabi Musa. Itu nabi ghairu tasri' wa mustakil. Nabi yang tidak membawa syariat, tapi mustakil, terlepas, berdiri sendiri. Jadi Allah mengangkat nabi bukan karena mengikuti Musa, tapi karena Allah memilih beliau sebagai nabi. Nah, setelah diangkat jadi nabi, baru diperintah untuk melakukan, diberikan kepada Nabi Musa. Lalu beliau juga menyatakan sebagai nabi penutup tadi ya, penutup para nabi adalah ya, khotimun nabi ya, penutup para nabi. Itu yang ditutup adalah jenis kenabian yang diutus sebelum Nabi Muhammad, ya, dan nabi yang tidak membawa syariat tetapi mustakil, ya, berdiri sendiri terlepas dari nabi yang membawa syariatnya. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW diutus ini, ya, hanya satu jenis ini ya, yang bisa, yang masih terbuka, yang baru dibuka ya. Nah, salah satunya ya yang masih, yang pertama saya yakin itu adalah pendiri Jemaat Ahmadiyah, diutus sebagai nabi ummati, nabi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau juga menyebut dirinya sebagai nabi dzilli, nabi bayangan Nabi Muhammad. Sama dengan seseorang kalau ada bayangannya itu kan persis sama. Karena itu tidak membawa atau yang melebihi atau mengurangi ajaran Nabi Muhammad, persis seperti bayangan atau orang berkaca. Karena itu beliau juga menyebut diri sebagai nabi majazi. Karena nabi hakikinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nabi yang seperti inilah yang diakui oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah terbuka di zaman sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sebagai pengikut beliau merasa pemahaman seperti inilah justru yang menjunjung tinggi martabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membayangkan kalau tidak ada nabi lagi, sudah tertutup nabi, atau kalau kembali ke surat An-Nisa ayat 69 tadi, ma'a itu diartikan hanya bersama, berarti pengikut Nabi Muhammad itu tidak ada satupun yang jadi nabi, juga tidak ada satupun yang jadi siddiq.
syahid tidak ada, soleh juga tidak ada. Wah, ini sangat apa? Melecehkan Nabi Muhammad. Kalau diartikan ma'a itu bersama, sama dengan di surat Ali Imran itu kan ada berdoa, Rabbana watawaffana ma'al abror. Ma'a di situ menjadi. Kalau hanya bersama, percuma kita. Jadi orang Islam karena tidak sampai menjadi soleh. Nah, bahkan itu juga ada satu pertanyaan, bisa dipertanyakan kalau begitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali hanya orang yang pernah bersama Kanjeng Nabi Muhammad, bukan termasuk syahid dan bukan termasuk soleh. Wah, ini yang apa? Menurut saya ini pemahaman yang merendahkan martabat Islam. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh umat Kristen yang oleh Nabi Muhammad SAW disebut Al-Masihid Dajjal. Saya kira nyambung sekarang. Yang tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah, kalau kalian ingin selamat dari Dajjal, bacalah 10 ayat Al-Quran awal surat Al-Kahfi. Salah satu ayatnya berbunyi, wa yundhirul ladzina qalut takhadallahu walada. Ini diturunkan untuk memberikan peringatan keras kepada mereka yang mengatakan Allah itu memungut putra. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu bisa di dunia ini yang berkeyakinan Allah itu berputra. Tidak ada lain kecuali agama Nasrani. Makanya ayat berikutnya mengatakan malahum bihi min ilmin illa tiba'adzon, ya. Jadi saya kira ini apa itu? Keyakinan di dalam Al-Qur'an itu saya punya 30 ayat yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat, sudah terkubur, ya. Karena itu kalau tadi saya sebutkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu bersabda Imam Mahdi datang itu nanti untuk membunuh Dajjal, maka Imam Mahdi menyampaikan ajaran bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Bahkan beliau mengadakan penelitian, makam beliau sudah ditemukan di Jalan Kanyar, Kashmir, India. Kalau orang mempunyai keyakinan bahwa Nabi Isa sudah wafat dengan argumentasi dan dalil, otomatis umat Kristen itu akan meninggalkan agamanya. Karena yang selama ini mereka sembah-sembah, mereka puja-puja sebagai Tuhan, ternyata mayat yang sudah lama mati terkubur. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri kan pernah bersabda, Asa Isa ibnu Maryam isrina wa mi'ata sana. Isa putra Maryam itu hidup selama 120 tahun. Nah, ada selanjutnya, sedangkan aku 60 tahun lebih. Nah, apa rahasia? Al-Quran begitu banyak menyampaikan sampai 30 ayat Nabi Isa itu wafat. Karena hidupnya agama Islam ini berada di balik kematian Nabi Isa. Coba bapak-bapak baca surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wal injil wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad.
Jelas di sini Nabi Isa menyampaikan kabar gembira tentang datangnya seorang nabi sesudah beliau namanya Ahmad. Kalau beliau ini diyakini oleh umat Islam, Nabi Isa masih hidup, nah berarti Nabi Muhammad yang nama lainnya Ahmad ini dipertanyakan. Baik Pak Rojak, mungkin kita perlu memberi waktu untuk baik. Saya kira yang lain. Ya. Untuk Jazakumullah, selanjutnya bisa bisa lewat WA. Ya. Saya sanggup untuk melayani. Mungkin ini juga request supaya yang 30 ayat itu dikoleksi dan difotokopi, di print out dan sebagainya. Ingin menanggapi pertanyaan tentang kholat ya. ya. Kholat min qabli rusul. Ini sangat penting dan umat Islam harus tahu ini ya. Karena ini digunakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kan banyak sahabat yang tidak percaya kalau Rasulullah wafat. Karena Islam katanya memenangkan semua agama sejagat. Ini baru Madinah, Mekah kok sudah wafat. Mestinya tidak mati beliau. Sampai-sampai Umar bin Khattab menghunus pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Penggal lehernya. Yang pemberani adalah sahabat Abu Bakar. Beliau datang. Umar, duduklah. Saya sudah menemui Rasulullah dan beliau sudah wafat, lalu menyitir ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad kholat min qablihi rusul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang rasul-rasul sebelumnya itu sudah berlalu. Artinya sudah wafat, betul. Seandainya ada nabi, Isa masih hidup, Nabi Ilyas masih hidup, Nabi Idris masih hidup, pasti para sahabat ada yang protes itu. Oh tidak Abu Bakar, kan ada Nabi Isa yang masih hidup di langit, kan tidak ada sahabat. Ini artinya para sahabat ijma, ya. Ijma sahabat yang pertama itu adalah tentang kematian semua rasul termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pengalaman kelemahan kalau Nabi Isa masih hidup. Saya bertemu Pendeta Martono. Tahun 80-an beliau ketemu saya mengatakan, Pak Rozak, saya sudah memasukkan ribuan orang Islam ke dalam agama kami, agama Kristen. Di antara mereka 21 haji. Saya tanya, bagaimana caranya pendeta mengajak mereka masuk Kristen? Saya ajak dialog. Contohnya bagaimana? Nah, supaya singkat, beliau mengatakan, Pak Haji, hebat mana orang hidup dengan orang mati? Pak Haji jawab, ya hebat orang hidup. Orang mati tidak bisa apa-apa. Orang hidup bisa macam-macam. Nabi Muhammad masih hidup apa sudah mati? Pak Haji, oh sudah wafat ketika usia 63 tahun. Kalau Nabi Isa, oh masih hidup di langit sana. Disimpan dulu oleh pendeta. Pak Haji, apa mukjizat Nabi Muhammad? Oh Al-Quran, Isra, Mi'raj. Kalau Nabi Isa apa mukjizatnya? Pak Haji, oh beliau itu bisa menyembuhkan penyakit lepra, penyakit buta, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Kalau begitu Pak Haji, hebat mana Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Pak Hajinya tidak jawab. Lalu dilanjutkan, Pak Haji, itu wajar. Karena Nabi Muhammad itu kan anak Abdullah, anak manusia biasa. Maka usianya terbatas. Tapi Pak Haji, Nabi Isa itu kan anak Allah. Karena itu ia punya sifat seperti Allah, bisa hidup terus. Seperti keyakinan Pak Haji itu di langit sana. Lalu dilanjutkan, Pak Haji, orang Islam itu kalau sholat kan selalu membaca surat Al-Fatihah, Pak Haji. Iya. Kalau tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Nah Pak Haji, di antara ayat surat Al-Fatihah itu kan ada yang berbunyi, ihdinas sirotol mustaqim. Apa itu artinya Pak Haji? Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Loh Pak Haji, Nabi Muhammad kan juga membaca ayat itu kalau sholat. Berarti Nabi Muhammad belum tahu kebenaran secara
sempurna. Karena itu setiap sholat selalu minta diberi petunjuk oleh Allah. Maka Pak Haji tidak aneh kalau Nabi Muhammad sendiri itu banyak dosa. Karena itu kalau habis sholat selalu baca Astaghfirullahaladzim. Apa itu artinya Pak Haji? Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Loh itu Pak Haji, itu kan fakta kenyataan. Lama-lama Pak Haji jadi ragu terhadap Islamnya. Akhirnya satu demi satu masuk Kristen. Nah, lalu saya balik, sekarang saya sebagai Pak Hajinya. Ayo tanya saya. Nah, ketika tanya, Nabi Isa masih hidup apa sudah mati Pak Rozak? Nabi Isa itu sudah wafat. Usianya 120 tahun. Bahkan makamnya sudah ada di Kashmir sana. Jadi Pak Pendeta selama ini mengajak orang menyembah mayat yang sudah lama dikubur. Itu merah mukanya itu. Ya dengan karunia Allah lama-lama beliau kembali ke Islam. Saya kira ini tambahan. Itu akibat dari kepercayaan Nabi Isa masih hidup. Jazakumullah penjelasan uraian Al-Mukarram Bapak Abdul Rozak tadi juga sekaligus mengakhiri seminar kita pada hari ini, yaitu sebuah seminar konsep kemahdian menurut tinjauan tafsir kontemporer. Kami mengucapkan terima kasih diiringi ucapan jazakumullah ahsanal jazak kepada seluruh narasumber atas penjelasan-penjelasannya yang penuh makrifat, dan para hadirin sangat yakin bahwasanya pada hari ini mereka mempunyai tambahan ilmu yang sangat baru dan yang semoga akan mempunyai nilai aksiologis dalam kehidupan mereka. Bapak-bapak ya, semoga demikian. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kelemahan dalam penyampaian dan pembawaan peran saya selaku moderator. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, kepada yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Mahmudi MSI, pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Mubarak. Kemudian yang terhormat Bapak Amirnas Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Maulana Buldan Burhanuddin MBS. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji AM Romli, Ketua FKUB Provinsi Banten. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Asnawi Sarbini MPA, tokoh dan cendekiawan Muhammadiyah Provinsi Banten. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Syukron Makmun LCMA, tokoh dan cendekiawan NU Provinsi Banten. Yang saya hormati Dr. Andes Abdul Rozak, tokoh dan cendekiawan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Para rombongan dari Jemaat Ahmadiyah Nasional maupun Jemaat Lokal Serang dan Banten 1. Kemudian para ulama, para tokoh, para sesepuh, para ketua ormas, ketua organisasi kepemudaan, kemudian juga seluruh tamu undangan, hadirin hadirat, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak limpahannya kepada kita semua, yang telah menetapkan kita dalam iman Islam yang iman sejati dan mengaruniai kita dengan kesehatan, pada hari ini kita mendapat keberuntungan untuk mengadakan acara seminar berjudul Konsep Kemahdian Menurut Tinjauan Tafsir Kontemporer, atau dengan bahasa lain Konsep Kemahdian dalam Tinjauan Tafsir Kontemporer.
Dan pada hari ini yang akan menjadi narasumber adalah tokoh-tokoh tadi yang nama-namanya sudah saya sebutkan. Dan kita berharap dalam acara diskusi yang dalam suasana yang ramah tamah, saya berharap suasana diskusi akan berjalan dalam suasana yang ramah tamah, saling menghormati, dan kemudian saling mendukung. Dan saya yakin-yakinnya kepada kita semua, para hadirin wal hadirat, akan dibukakan pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin akan memperkaya khasanah keislaman kita semua. Ya. Para hadirin semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, topik mengenai kemahdian memang topik yang selalu menarik untuk dibicarakan karena ini adalah salah satu materi pro kontra yang muncul sepanjang zaman. Namun tentu saja penyikapannya tergantung kepada kita semua. Penyikapan yang salah kepada konsep ini akan menyebabkan umat Islam mempunyai persepsi yang berdarah-darah mengenai penyebaran dan dakwah Islam, sementara konsep yang moderat akan menyebabkan kita terdorong untuk mengkaji bagaimana bentuk kemajuan Islam dan perkembangan Islam di masa yang dijanjikan dalam hadis-hadis tersebut.